Salam, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kasih. Kembali kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Untuk itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami kembali datang ke hadirat-Mu yang kudus. Hari ini kembali Tuhan, kami mempersiapkan diri untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, urapilah kami, supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dapat menyimaknya, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, sehingga perhatian kami tertuju pada kebenaran firman-Mu. Urapi pula hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Ialah tutur kata hamba-Mu hanyalah kebenaran firman-Mu yang dapat memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan bagi kami yang dalam keadaan susah, memberikan kekuatan pada kami yang lemah, dan memberikan semangat baru kepada kami, sehingga kami mengerti maksud dan kehendak-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami serahkan hidup kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan mendengar kebenaran firman Allah. Untuk itu kita akan buka di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami." Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini
Judul khotbah saya adalah New Normal Life atau tatanan kehidupan baru. Belakangan ini Bapak Ibu di media-media baik di televisi, di koran, di majalah, di YouTube ada berita yang sangat menggemparkan berhubungan dengan hampir berakhirnya virus corona atau COVID-19. Di sana didengungkan atau dicanangkan adanya new normal life. Artinya adanya tatanan kehidupan baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya tatanan kehidupan baru dalam Alkitab itu sudah ada. Seperti ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca. Di sini sangat jelas tatanan kehidupan baru yang sebenarnya. Artinya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia harus hidup dengan tatanan yang baru. Hidup tatanan yang baru bukan sama seperti yang dianjurkan pemerintah. Dalam Alkitab ini adalah tatanan kehidupan bagaimana kita bisa hidup secara rohani. Kalau tatanan kehidupan baru yang dicanangkan atau digembor-gemborkan dalam mass media, kita lihat di sana bahwa manusia itu harus hidup dengan perilaku yang berbeda dari sebelumnya, yaitu di mana orang sekarang harus menggunakan masker kalau mau keluar rumah. Harus rajin cuci tangan dengan sabun. Harus menjauhi kerumunan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Apa yang dilakukan pemerintah itu baik, sangat baik, supaya tidak terjadi banyak kematian, khususnya umat manusia di Indonesia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, new normal life atau tatanan kehidupan baru di dalam kekristenan, di dalam kitab Yohanes pasal 3 ini sudah disampaikan oleh Yesus. Di mana terjadi satu percakapan yang luar biasa antara Nikodemus dan Tuhan Yesus. Untuk itu kita akan coba bahas. Di sini ayat pertama, pasal 3, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Nikodemus itu bukan orang biasa, tetapi dia adalah salah satu pemimpin dari sekian banyak pemimpin agama Yahudi yang mengajarkan tentang Taurat kepada umat bangsa Israel. Berarti dia mengerti isi daripada Taurat itu sendiri, isi daripada firman Allah. Tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka pada saat itu dia tidak memahami apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus. Sehingga Yesus berkata, "Kamukah salah seorang pengajar dari bangsa Yahudi untuk mengajar umat Israel?" Ini adalah pertanyaan sindiran, bahwa ternyata Nikodemus tidak memahami kebenaran firman Allah secara dalam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Oleh sebab itu, kita juga mau belajar. Jangan-jangan kita juga sama seperti Nikodemus. Pengertian kita masih jauh daripada kebenaran. Bahkan kita tidak memahami bagaimana cara hidup orang yang percaya, cara hidup orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, mengerti keselamatan. Jangan-jangan cara hidupnya sama seperti sebelum mengenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pemerintah menganjurkan untuk masyarakat ikut dalam tatanan hidup yang baru. Banyak dari antara mereka yang taat, tapi tidak sedikit juga mereka yang tidak taat. Bahkan sama sekali tidak mengerti. Sehingga mereka tidak mengindahkan, bahkan mungkin kesannya melawan. Mungkin pada saat-saat mereka mengadakan perlawanan, atau mereka tidak mau hidup dalam tatanan yang baru. Dan mereka selama masih kuat, sehat, maka mereka tetap seperti biasa. Tetapi pada saat mereka mulai kena penyakit virus corona, barulah mereka merasa bahwa hidup itu begitu susah. Dan mereka harus dikarantina. Bahkan tidak sedikit dari antara mereka yang akhirnya meninggal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, begitu pula dengan kehidupan kekristenan. Jangan-jangan banyak orang Kristen tidak mengerti bahwa dia juga harus mengalami tatanan hidup yang baru. Sebab kalau dia tidak mengalami atau tidak ikut atau tidak masuk dalam tatanan hidup yang baru, maka jangan-jangan pada saat Tuhan Yesus datang kedua kali, dia juga tidak diselamatkan. Karena tidak taat dan tidak mengerti, tidak memahami, bahkan tidak mengalami di dalam tatanan hidup yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Jadi Nikodemus, ya, pada saat itu dia datang dengan tujuan memuji Yesus, dengan tujuan supaya Yesus menceritakan siapa dia sebenarnya. Tetapi Yesus tidak menceritakan siapa dia sebenarnya. Walaupun pengagungan daripada Nikodemus ini mengatakan bahwa dia berasal dari Allah. Justru jawaban Yesus yang membuat Nikodemus jadi bingung. Ya, di sana dikatakan, Yesus menjawab, ayat 3, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau orang tidak mau mengikuti tatanan kehidupan yang baru sebagai orang yang percaya, Alkitab sudah jelas menyampaikan kepada kita bahwa orang tersebut tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Saya yakin Bapak Ibu tidak ada satupun di antara kita yang tidak ingin masuk ke dalam kerajaan Allah atau tidak masuk ke dalam surga. Semua ingin masuk ke dalam surga, bahkan dengan cara melakukan perbuatan baik, melakukan bantuan-bantuan sosial dan yang lainnya. Semua perbuatan baik yang dilakukan dengan maksud supaya masuk dalam kerajaan Allah.
Tetapi Yesus tidak menceritakan soal bagaimana orang itu melakukan perbuatan baik. Tapi yang Yesus maksudkan adalah orang tersebut harus dilahirkan kembali. Artinya orang itu harus masuk ke dalam rencana Allah. Lahir kembali artinya kembali kepada pemikiran yang baru, pemikiran yang benar, tujuan yang tepat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini diberikan gambaran kepada Nikodemus ya oleh Yesus bahwa dia harus dilahirkan kembali. Harus dibentuk ulang. Kenapa demikian? Karena kalau dia hanya melakukan cara hidup sebagai ahli Taurat dan terus dia lakukan, maka dia tidak akan diselamatkan. Oleh sebab itu dia sangat bingung. Sehingga dia berkata, bagaimana mungkin saya bisa dilahirkan kembali kalau saya sudah dewasa seperti ini? Nggak mungkin saya harus masuk lagi ke rahim ibunya. Pertanyaan ini sebenarnya masuk akal menurut kita. Ya. Kenapa? Karena memang pengertian yang diterima oleh Nikodemus sebagai ahli Taurat adalah pengertian yang wajar sebagai umat manusia. Seandainya perkataan itu sama ditanyakan kepada kita atau disampaikan kepada kita. Kamu harus dilahirkan kembali. Pasti pikiran kita juga sama. Mana mungkin saya dilahirkan, saya sudah tua. Tidak mungkin lagi saya masuk ke rahim ibu saya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita berpikir secara duniawi, segala sesuatu tidak mungkin. Tetapi kalau kita berpikir secara rohani, segala sesuatu mungkin. Makanya Yesus ingin seseorang itu masuk ke dalam pemikiran yang rohani. Ya, bukan masuk ke dalam pemikiran yang duniawi. Mungkin yang saya maksud di sini bukan berarti masuk ke dalam rahim, itu bisa lagi, bukan. Artinya orang itu memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Dia tidak gagal fokus, tidak gagal mengerti. Karena memang pikirannya duniawi, maka dia tidak dapat menerima perkara-perkara rohani. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan lanjut. Ayat yang kelima, karena tadi ayat yang keempat saya sudah kupas. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada dua syarat orang untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang pertama, dia harus dilahirkan oleh air. Apa yang dimaksud dengan dilahirkan oleh air? Dilahirkan oleh air itu masuk ke dalam baptisan air atau baptisan selam. Jadi saat Bapak Ibu mengalami masuk ke dalam baptisan selam, sama seperti yang Yesus lakukan di Sungai Yordan, Bapak Ibu melakukannya mungkin di kolam renang, tapi esensinya sama, yaitu masuk ke dalam air dan kembali timbul dari air menjadi manusia yang baru. Jadi saat Bapak Ibu dibaptis menanggalkan kehidupan yang lama dan hidup pada hidup yang baru. Inilah yang harus dipahami saat orang masuk ke dalam baptisan air. Tetapi seringkali orang tidak memahami. Ya, sehingga orang itu setelah dibaptis masuk ke dalam baptisan air, keluar dari baptisan air, tetap memiliki sifat dan karakter yang sama.
Sebelum masuk ke dalam air, dia hidup dalam dosa yang kering. Tapi setelah dia masuk ke dalam air, dia hidup dalam dosa yang basah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jadi masih sama. Karena tidak memahami makna daripada baptisan. Makanya setiap orang yang dibaptis itu bukannya orang yang tidak percaya. Firman Allah berkata, ya, jadikanlah seluruh bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi ada satu perintah Allah untuk kita dibaptis. Supaya apa? Supaya kita memperoleh keselamatan. Dan baptis itu tidak sembarangan. Baptis itu harus mengalami satu proses. Kalau orang itu tidak bertobat, jangan dibaptis. Jangan main selem aja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanya kepada orang yang bersangkutan, betulkah dia mau bertobat? Dan betulkah dia mengakui Yesus sebagai Tuhan? Sama seperti orang sida-sida, dia percaya firman Allah. Lalu dia minta dibaptis oleh Filipus. Ini tanda pertobatan yang sebenarnya. Jadi bukan tanda lahir atau tanda jadi orang Kristen. Baptisan bukan itu maksudnya. Baptisan itu adalah tanda pertobatan. Makanya kalau orang mengaku bahwa dia percaya kepada Yesus, tetapi tidak dibaptis, maka dia sebenarnya belum percaya kepada Yesus dan belum menggenapi firman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ayat yang kelima tadi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang kedua, adalah orang itu harus masuk ke dalam baptisan roh, yaitu baptisan Roh Kudus. Makanya di khotbah-khotbah saya sebelumnya, perlukah orang itu terima Roh Kudus? Ayat ini kembali menjawab kita bahwa orang percaya, orang yang mengikuti Yesus, dia harus masuk dalam baptisan Roh Kudus. Artinya dia harus menerima Roh Kudus. Supaya apa? Supaya betul-betul menjadi manusia yang baru. Akhirnya hidupnya menjadi tatanan hidup yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak memahami ini, ya, dan kita tidak mengalami ini, sangat disayangkan. Padahal ini rencana Allah yang sangat luar biasa di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Apa maksudnya ini Bapak Ibu? Yang dilahirkan dari daging adalah daging. Saya punya ibu. Ibu saya secara daging, lahiriah sama. Seperti daging saya. Maka saya adalah lahir dari ibu saya. Saya daging juga sama. Begitu juga saya punya istri. Istri saya melahirkan anak. Dan anaknya sama. Artinya secara daging. Bisa dilihat bentuknya. Ya, sama dengan dagingnya juga sama. Itu yang dimaksud, apa yang dilahirkan secara daging akan berbentuk seperti daging, sama. Tetapi apa yang dilahirkan oleh roh, ya, di sini dikatakan, ya, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Bapak Ibu ngerti nggak maksudnya? Bukan berarti Bapak Ibu setelah terima Roh Kudus, maka Bapak Ibu itu menjadi manusia roh. Bukan. Sehingga tidak kelihatan oleh orang lain.
Bukan itu maksudnya. Tetapi di sini Bapak Ibu menjadi manusia yang baru. Di dalam kitab Tawari dikatakan manusia yang lain. Manusia yang berbeda pandangannya. Manusia yang hidup di dalam Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu lahir roh. Nah, roh yang dulu. Ya. Secara hidup manusia itu kan punya roh. Nah, rohnya itu ditinggalkan. Tidak lagi hidup seperti itu, tetapi hidup secara rohani. Orang yang lahir di dalam Roh Kudus pasti berbeda dengan orang yang tidak lahir di dalam Roh Kudus. Karena dia memiliki roh yang baru. Nah, inilah yang disebut tatanan hidup baru yang sebenarnya. Kalau hanya pengaruh dari luar, dipengaruhi supaya Bapak Ibu hidup baru. Hidup dalam tatanan yang baru. Saya yakin Bapak Ibu selama tekanan itu tidak ada, maka Bapak Ibu akan kembali. Jadi selama ada tekanan, Bapak Ibu bisa melakukan. Contoh, sekarang wajib Bapak Ibu pakai masker. Maka Bapak Ibu melakukannya. Tetapi nanti Bapak Ibu akan melepaskannya kembali. Karena dianggap virus COVID-nya sudah tidak ada. Artinya kita bisa kembali ke dalam kebiasaan yang lama. Sedangkan yang dimaksud oleh firman Allah ini, Bapak Ibu terbentuk menjadi roh yang baru. Roh yang baru itu apa? Artinya Bapak Ibu itu yang tadinya malas ibadah. Setelah Bapak Ibu diurapi Roh Kudus, Bapak Ibu menjadi rajin orang yang beribadah. Itu berarti rohnya baru. Dan saya menyaksikan orang-orang yang terima Roh Kudus, yang tadinya malas ibadah, menjadi bergebu-gebu dia beribadah. Bahkan tidak pernah sejam pun dia meninggalkan ibadah. Hal yang luar biasa. Begitu pula dia berdoa. Tadinya dia malas berdoa, tetapi dia sekarang jadi rajin berdoa. Begitu pula dia yang tadinya tidak mau mengampuni, tetapi sekarang mudah dia mengampuni orang lain. Yang dulunya tidak bisa berbuat baik, ngomongnya kasar, tetapi sekarang menjadi baik. Kenapa? Karena rohnya sudah baru. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam tatanan yang baru. Inilah yang sebenarnya. Yaitu kalau Bapak Ibu masuk dalam baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu penting sekali menerima Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang sudah terima Roh Kudus dia akan punya perbedaan pola pikir. Yang dulu hidupnya secara duniawi, dia berpikir semuanya dikerjakan untuk kepentingan diri sendiri, untuk akunya. Tetapi nanti setelah dia terima Roh Kudus, dia akan berpikir juga untuk keselamatan orang lain. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri lagi. Tetapi dia juga ingin orang lain diselamatkan. Makanya dia tidak betah kalau dia tidak bersaksi. Kenapa? Karena urapan Roh Kudus itu. Karena roh yang baru itu. Beda dengan roh yang lama. Yang penuh dengan ketakutan. Tapi Roh Kudus itu memberikan kekuatan. Memberikan keberanian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bagaimana tatanan hidup yang baru? Kita buka di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Ayat 29. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu
Waktu telah singkat, artinya kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini sisanya Bapak Ibu. Ya, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu punya istri, Bapak Ibu tidak terlalu terpengaruh. Mengapa demikian? Contoh yang baik, ya. Saat Bapak Ibu hari Minggu, istrinya ngajak jalan-jalan, ya, dengan tamasya. Tapi Bapak Ibu sebagai orang yang rohani, yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, Bapak Ibu tidak menuruti kemauan istri secara langsung. Tetapi mungkin Bapak Ibu akan mengajak istri Bapak Ibu untuk bersama-sama ibadah. Setelah ibadah, baru mungkin tamasya. Jadi mementingkan ibadah terlebih dahulu. Inilah cara hidup yang baru. Jadi tidak lagi dipengaruhi. Ya. Bahkan kadang-kadang kalau orang yang belum hidup baru, ninggalin rumah aja mau ibadah, dia takut. Jangan-jangan ntar rumahnya pindah. Atau rumahnya diambil orang. Sangat khawatir. Orang-orang yang sudah hidup di dalam Roh Kudus, dia tidak khawatir. Dia yakin akan penyertaan Tuhan. Dia yakin akan perlindungan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan tadi, ya. Jadi orang-orang yang beristri berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Bukan berarti istrinya ditinggal. Tidak. Kalau meninggal istri ya salah. Ya. Kalau Bapak Ibu sudah punya istri, ya berarti istrinya diajak ibadah. Bahkan jangan ditinggal di rumah, ajak ibadah. Punya anak, ajak ibadah. Jangan Bapak Ibu hanya mementingkan keselamatan sendiri. Bapak Ibu ibadah, istri dibiarin gak ibadah. Anak-anak dibiarin gak ibadah. Itu kesalahan besar. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah mengerti, maka Bapak Ibu harus mengajak istri, anak, mungkin juga cucu. Mungkin juga cicit. Tidak dibiarkan mereka binasa. Tapi dia ajak juga untuk mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Nah, jadi saat orang itu menangis, dia seperti seolah tidak menangis. Kapan kita bisa menangis? Ya tentunya pada saat kita ditinggalkan orang-orang tercinta kita. Ya, kalau ditinggal pergi hanya ke satu tempat, ya nggak nangis lah. Tapi kalau misalnya ditinggal kematian, kita nangis. Ya, tetapi seolah-olah tidak nangis. Ikut berduka, ikut sedih. Tapi tidak seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Yang kalau ditinggal, itu ngulun-ngulun nangisnya. Bahkan sampai pingsan-pingsan. Karena apa? Karena tidak mengerti bahwa yang meninggal itu ya lepas dari kesusahan dan sudah percaya kepada Yesus, maka diselamatkan. Ya, jadi nggak perlu harus nangis seperti itu. Mungkin sedih iya, tapi tidak berlaku seperti itu. Ini tanda orang yang sudah mengerti. Hidup di dalam Roh. Karena memiliki keyakinan, orang yang hidup di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dia akan diselamatkan. Bahkan kalau misalnya istrinya mati, dia nggak perlu harus sedih sebenarnya. Bahkan dia harus bersuka cita. Ya, bukan bersuka cita karena mau kawin lagi, tapi bersuka cita karena istrinya masuk surga. Ada sukacita yang besar. Begitu juga istri kalau suami meninggal.
Ya, tidak harus ngulun-ngulun nangis, ya, tapi harus bersukacita. Ya. Memang masih kontroversial kalau misalnya kerabat atau keluarga meninggal. Pasti kalimatnya hanya berkata begini, turut berduka cita, turut prihatin. Padahal yang matinya itu nanti masuk surga. Harusnya turut bersuka cita. Ya kalau Bapak Ibu belum paham, Bapak Ibu akan kesel dengan omongan saya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah ngerti, inilah yang sebenarnya. Harus bersuka cita, harus girang. Karena diselamatkan. Ya. Makanya kalau saya nangis, kalau saya mati, ya saya berharap keluarga saya jangan ada yang nangis. Ya. Tetap bersuka cita. Kalau perlu tertawa, kalau perlu bersorak-sorai bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Ya, jadi kalau saat kita lagi sukacita, lagi gembira, kita tidak tunjukkan kegembiraan kita itu. Ini kadang-kadang ada orang yang saking gembiranya sangat lebay, ditunjukkan sama orang kegembiraannya, yang akhirnya tidak membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, nah dengan bebasnya PSBB, ya PSBB ini kan banyak orang yang bergembira, ya ada yang merayakannya dengan minum-minum, ya mabok-mabok, ya pesta pora, ya keliling-keliling jalan atau naik kendaraan. Nah, ini sawah jadinya. Nah begitu juga dalam Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang modelnya seperti itu, ya jadi salah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Ya. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Nah, jadi Bapak Ibu juga pada saat membeli sesuatu, Bapak Ibu tidak seolah-olah tidak membeli. Artinya Bapak Ibu, apa maksudnya? Artinya jangan sampai kalimat firman Tuhan yang lain itu digenapi di dalam hidup kita. Apa itu kalimatnya? Di mana hartamu, di situ hatimu. Sehingga kita begitu khawatirnya. Ya. Nah, kita punya emas, misalnya emas batangan 1 kilo, saking bingung kita ngumpetinnya di mana. Ya. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang penuh dengan kekhawatiran. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membeli sesuatu seolah-olah tidak membeli. Ya. Ini makan kadang-kadang kalau misalnya pas hari raya, ya, Natal, ya, atau tahun baru, ya, kadang-kadang harus baru, bajunya harus baru, sepatunya baru, celananya baru, ya. Ya tidak demikian Bapak Ibu. Ya. Saya tidak pernah mencanangkan hal semacam itu karena saya mengerti tubuh saya itu lebih daripada pakaian saya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa aja yang ada pada saat itu saya bisa pakai. Ya. Jadi kita tidak lagi dipengaruhi dengan keadaan baju kita. Kita tidak dipengaruhi dengan keadaan sekeliling kita. Belajarlah kita hidup secara rohani. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjut, kita lagi. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, bahwa apa yang kita pergunakan, barang-barang yang kita pergunakan saat ini,
ya, barang-barang duniawi, sama sekali tidak mempergunakannya, ya. Artinya kita gunakan itu hanya untuk kepentingan sesaat saja. Tidak itu menjadi mempengaruhi jiwa kita. Sehingga kita begitu sangat takutnya, begitu sangat khawatirnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kenapa? Karena di sini dikatakan, ya, dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita ini bukan orang-orang dari dunia ini. Ya. Kita ini orang-orang yang berasal dari kerajaan Allah. Jadi kita harus bersikap, berperilaku seperti orang-orang kerajaan Allah. Milikilah pengalaman lahir baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Amin.